dia. Roti butirannya seragam, bersih dan cerah. Teksturnya lembut, tahan lama, mudah dikreasikan. Sakti, sakti tepung roti, praktis dan ekonomis. Sakti, sakti tepung roti, sajian crispy penuh kreasi. Hai Baking Lover, apa kabar? Senang sekali sudah bisa datang lagi nih ke channel YouTube-nya Tanya Vidya. Jadi hari ini saya mau bikin satu olahan menu dari ayam dengan cara yang paling simple dan beberapa tips pastinya akan saya berikan supaya apa? Hasil produk Anda juga mudah. Nah, nanti yang saya buat kali ini saya akan bawa tepung panir. Itu dari merek Sakti. Jadi tepung panir ini dia ada warna orange berbaur dengan yang warnanya putih. Jadi bagus banget buat risol, bagus banget buat bikin rogut, perkedel yang dibalur dengan tepung roti. Sangat rekomendasi juga nih. Nah, ini nanti akan saya gunakan. Kebetulan di sini bulir-bulirnya dia tidak terlalu besar, tapi bulir-bulirnya kecil tapi tidak halus ya. Jadi nanti akan saya gunakan ini untuk di aplikasi ayam. Yuk kita ikutin videonya. Nah, ini bahan-bahan sudah saya siapkan. Ini ayam yang sudah saya siapkan, saya cuci bersih. Setelah itu saya tambahkan air kurang lebih 2 sendok makan atau kurang dari 50 gram, 30 gram lah. Kenapa saya tambahkan air sedikit? Supaya nanti pada saat kita marinasi dia bisa tercampur dengan rata. Jadi kalau kita lagi marinasi ayam, baiknya ayam setelah dicuci itu langsung marinasi, bukan Anda baru beli kemudian Anda cuci, Anda diamkan di luar dan disimpan. Itu sangat dilarang dan tidak boleh digunakan. Kenapa? Beresiko nanti ayamnya membiru dan dia akan cepat berubah warna, aromanya keluar dan pasti nggak enak banget ya. Nah, hari ini saya mau bikin sajian ayamnya ini agak berbeda. Kenapa? Karena saya mau bikin lebih apa ya, kita bilang ada rasanya gitu ya. Lebih ada rempah-rempahnya. Jadi saya udah siapin nih bahan-bahan rempah-rempahnya di sini. Ya, ada oregano. Oreganonya saya gunakan ini di setengah sendok teh, mericanya di setengah sendok teh juga, ketumbarnya di setengah sendok teh, jahe setengah sendok teh, kunyit setengah sendok teh. Semuanya serba setengah sendok teh ya. Setengah sendok teh atau Anda boleh kalau nggak terlalu suka aroma yang kuat, Anda boleh kurangi ya dari situ. Kemudian saya akan tambahkan kaldu bubuk. Kaldu ayam bubuk ya, 1,5 sendok teh, garam di 1 sendok teh. Nah, ini saya marinasi langsung. Oke, seperti ini. Biasanya kalau saya bikin ayam marinasi yang mau langsung digunakan, biasanya saya pijat-pijat gini kurang lebih 5-10 menit. Itu untuk 2-4 kilo ayam ya. Chef, kalau cuman seperempat gimana? Ya udah, tinggal dipijit-pijit aja. Jadi dia benar-benar dipijit-pijit gini. Nah, supaya bumbunya meresap ke dalam. Oke. Ini tips and triknya adalah kalau kita mau memarinasi ayam crispy atau filet ayam yang dimana kita mau buru-buru gunakan, usahakan Anda memijit ayamnya dengan bumbu itu minimal di 5 menit, maksimum di 10 menit ya. Jadi dipijit-pijit seperti ini hingga biasanya warna ayamnya akan berubah. Jadi warnanya akan lebih pucat. Kenapa chef kok harus seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman saya, setelah dia dipijit-pijit seperti ini, mungkin pori-porinya dia terbuka dan hasil ayamnya nanti jadi lebih terasa dan nggak perlu didiamkan di kulkas. Berapa biasanya kan 8 jam, 6 jam gitu ya. Nah, saya biasanya kalau habis beli ayam fresh saya cuci, langsung maksimum saya diemin di luar 5 menit, langsung saya kasih bumbu, biasanya garam dan bumbu-bumbu yang tadi. Kemudian kita pijat-pijat seperti ini. Nah, saat dipijat-pijat seperti ini tuh biasanya pori-porinya dia mungkin akan terbuka. Kenapa saya bilang mungkin? Karena setelah saya coba kurang dari 10 menit rasanya belum nyerep, 10 menit rasa terbaik dah pokoknya ya. Nah, ini seperti ini, kita aduk-aduk. Terus, nah nanti warna ayamnya akan pucat biasanya. Kalau warna ayamnya sudah pucat, itu saatnya kita bikin ayam crispy. Nah, kalau ayam crispy-nya Anda ternyata atau marinasinya, ayam marinasi ini tidak mau langsung Anda gunakan, setelah 10 menit ini Anda langsung simpan di freezer ya, di freezer, jangan di chiller, jangan di kulkas bawah. Kenapa? Kadang-kadang kulkas bawahnya kita itu penuh kan isinya. Kalau sudah penuh isinya, dingin yang nggak masuk, nanti dia berubah jadi lebih cepat basi. Oke. Nah, ini ya, saya pijit-pijit seperti ini terus ya. Tuh. Air yang tadi ada di sini lama-lama hilang. Tuh kan, tadi kan pada saat kita memulai dia ada air ya.
cici banyak air. Nah, karena kita pijit-pijit ini dia menyerap. Tuh ya. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Biasanya kalau sudah termarinasi, ayam yang termarinasi baik itu di suhu ruang biasanya tahan sampai setengah jam jika dia tidak dingin. Tapi kalau dia dingin, dalam arti dari kulkas yang setelah Anda marinasi, itu biasanya di suhu ruang bisa bertahan 1 jam dengan catatan suhu ruangan Anda di 28 derajat, 25 sampai 28. Kalau sudah 32, aduh, kayaknya baiknya semua produk-produk unggas atau produk ikan tuh baiknya masuk kulkas Anda ya. Jadi disimpan di kulkas aja. Nah, seperti ini tuh. Baunya enak. Oke. Nanti ini kita akan bikin sausnya juga, saus yang simple, super simple banget. Oke. Dah. Jadi deh, sekarang kita akan potong-potong. Tuh, nggak ada airnya. Ya, jadi setelah 10 menit, ini berapa banyak? Ini kebetulan saya pakainya di, saya lihat tadi, saya pakainya di 400 gram. Ya, tuh. Kebetulan saya ini pakainya filet paha. Kalau Anda suka filet dada, boleh digunakan. Biasanya kalau filet dada, dia lebih cepat menyerap. Dan ini saya pakai filet paha. Jadi ini sebenarnya saya bikin buat katsu. Jadi kalau katsu, tipsnya lagi ya, kalau Anda bikin katsu yang memang ada aroma atau rasanya kuat, biasanya dia proses ayamnya harus dimarinasi seperti ini dulu tuh. Oke, nah lengket-lengket begini. Oke, setelah itu kita akan potong. Nah, tahu nggak sih? Ini saya kasih tips ya. Saya tuh ditanya, chef kenapa sih masa telenan buduk warna biru ini dipakai buat? Kenapa nggak pakai putih aja? Jadi sebenarnya ada ilmu dimana kalau telenan warna biru itu disarankan di beberapa tempat ya di hotel ada kuning, hijau, putih, biru kalau nggak salah. Nah, biru ini termasuk untuk yang tipe produk yang mentah ya. Jadi biasanya buat unggas, buat ikan itu dia digunakan untuk memberi tanda. Kalau putih biasanya produk yang sudah matang. Jadi telenan itu warnanya disesuaikan juga dengan penggunaannya. Oke. Ini saya potong-potong. Nah, biasanya kalau dia sudah dipijit, ini warnanya akan berubah nih. Tuh, dalamnya. Ini biasanya lebih menyerap dia. Oke. Ini saya potong-potong seperti ini. Ya, ini saya akan bikin chicken, ini ayam balur. Oke, saya bentuk panjang-panjang boleh, bulat-bulat boleh. Oke. Saya potong-potong lagi seperti ini. Nah, terus saya potong lagi. Oke, nanti kita akan goreng. Simpel banget kan? Kalau Anda nggak mau digoreng, Anda takut dengan menggoreng, boleh pakai air fryer ya. Anda boleh gunakan. Oke, segini aja, tidak usah terlalu banyak. Nah, kalau Anda punya sisa, ini kan kadang suka punya sisa ayam nih banyak, 1, 2, 3, ada 4 seperti ini. Biasanya kalau saya taruh di wadah seperti tin wall gitu. Saya taruh ayam pertama, saya lebarkan seperti ini. Kemudian saya kasih plastik atasnya, baru saya tumpuk ayam lagi. Kasih plastik, tumpuk ayam lagi, kasih plastik, tumpuk ayam lagi. Fungsinya buat apa? Saat nanti Anda mau keluarkan dari frozen, tidak harus sebox-boxnya dikeluarin. Jadi Anda cuma ambil secukupnya ayam yang ingin digunakan, taruh di chiller Anda atau di kulkas Anda. Sisanya kembalikan ke freezer ya. Jadi saya kasih tipsnya adalah ayam paling bawah, kemudian dikasih tutup plastik seperti ini ya. Habis itu nanti ditumpuk ayam lagi. Contoh ini mah. Contoh ya. Ini seperti ini. Oke, terus ditumpuk lagi. Kemudian ditumpuk lagi. Nanti dikasih plastik lagi, tumpuk lagi. Nah, kalau sudah itu bisa disimpan di freezer. Jadi cara penyimpanan ayam juga ada triknya loh, nggak hanya asal nyimpen, oke? Sip. Nih seperti ini. Kemudian ini kita masukkan di sini. Saya habis jalan-jalan kemarin dari Bogor. Saya jalan-jalan dari Cirebon. Wow, menarik sekali kota-kotanya ya. Makanya terinspirasi menu ini. Oh ya, ini juga bisa jadi menu resto Anda ya, karena nggak terlalu ribet banget. Nah, yang satu lagi ini sudah saya sisihkan dulu. Yang satu lagi saya akan bikin buat marinasi ayam untuk ayam crispy. Apa tuh chef marinasi untuk ayam crispy? Seperti apa? Bumbunya gampang banget. Nget, nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam, nggak usah ribet-ribet. Saya ambil ayamnya dulu. Oke. Nah, ini dia. Ini ayamnya sudah seperti ini. Ini udah dipotong 12 potong ya. Kebetulan ayamnya udah dipotong 12 potong.
Ups. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga. Oke. Nah, ini ayamnya saya siapkan dulu ya. Oke, sekarang kita akan bikin campurannya di sini ini untuk dia biar nempel. Biasa kan pakai telur. Kalau Anda mau pakai telur boleh, 1 telur utuh boleh. Tapi kalau Anda mau murah untuk usaha di resto Anda, sebaiknya gunakan 30 gram tepung terigu, kemudian Anda larutkan dengan 100 gram air. Nah, seperti ini ya. Ini Anda larutkan supaya nanti dia bisa nempel. Biasanya kan tepung panir itu dia perlu nempel kalau tekstur dari si ayam atau ikannya tadi agak basah. Nah, ini kita tempel seperti ini. Oke. Nah, seperti ini sudah ya. Nanti kalau ada yang berindil-berindilan nggak usah disaring, nggak apa-apa. Nanti dia pasti akan larut sendiri ya. Jadi taruh aja. Nah, kita buka. Jeng 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 jeng. Mari kita buka ini. Sakti tepung roti adalah tepung panir kasar terbuat dari roti tawar yang dihaluskan dan dikeringkan oven. Oh, menarik juga ya. Ini bisa direkomendasikan untuk digoreng, kemudian untuk lapisan, roti goreng, semuanya serba goreng. Padahal sebenarnya nanti kita coba bikin yang nggak digoreng kali ya, seru. Tuh, wow. Bulirnya besar-besar, tapi tidak panjang, jadi cukup halus, tapi tidak terlalu apa ya, tidak halus-halus banget kok. Tuh liatin. Seperti ini. Oke. Langsung kita masukkan ayamnya ke tepung panir dulu semuanya. Nih. Nanti kita masak dengan api sedang ya. Ini dibalur dulu semuanya gini. Oke. Ini kita remes-remes sedikit. Karena kita mau bikin crunchy kan. Jadi ini nanti kita akan double dip. Jadi dari kering, basah, kering. Oke, seperti ini. Nah. Oke, ini saya pisahkan ya. Oh, sini aja deh. Nah. Masuk sini. Nah, ini memang saya buat dia biar bertekstur karena pengen crispy, tapi yang ada cuman di rumah cuman apa namanya? Tepung panir aja, bisa digunakan juga seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Ups. Oke. Biasa kan Anda suka bikin katsu, ini juga bisa digunakan untuk bikin katsu. Gitu. Sip. Lagi. Dah. Ini kita tabur-tabur, kita ratakan seperti ini. Nah. Sip. Tuh. Nah, baiknya tips and triknya, kalau memang Anda mau simpan produk ini, pada saat proses menyimpan yang Anda lakukan dia harus tertutup dengan tepung secara rata. Jadi jangan sampai ada yang tidak tertutup rata ya. Contohnya misalnya begini, ini ada yang masih belum nih, gimana dong? Ya udah ditabur-tabur lagi aja, kalau perlu ditekan-tekan begini. Tapi ini tepung sakti gampang menempel kok. Dan disarankan untuk tipe frozen food setelah seperti ini bisa ditata di wadah. Ya, kemudian Anda bisa simpan. Oke, ditata di wadah seperti ini. Nih, Anda bisa simpan selama minimum di 15 menit di suhu freezer, 30 menit di chiller. Chef, kalau keburu-buru bisa nggak? Ya bisa langsung juga. Yang penting setelah dibalur seperti ini, diamkan di chiller kurang lebih 5 menit cukup sih. Yang penting dia bisa menempel dan kering, ya. Tuh. Oke, ini kita kasih lagi. Ini tepungnya cepat menempel, jadi enak bisa aplikasi ini. Terus tidak perlu terlalu ditekan banget-banget karena memang kita butuh tekstur crunchy ya. Jadi tidak usah terlalu ditekan-tekan. Oke. Nah, kemudian ini juga saya tambahkan, Oke, seperti ini. Kita akan lihat crispiness-nya nanti seperti apa ya, kers gitu ya. Iya, ini saya ratakan lagi. Oke. Nah, kalau mau bagus segini, ini buat chicken nugget boleh, dipakai buat nugget pisang juga bisa. Cordon bleu, nah beef cordon bleu, ini juga bisa digunakan tuh. Ya, yang dibalur-balur.
Oke. Wah, ini cepat menempel dia. Tuh, lapisan teksturnya bagus juga. Dah, setelah ini Anda bisa tutup dengan plastik, kemudian disimpan di freezer. 5 menit aja cukup sih sebenarnya. Lanjut ya. Ini kita tuh langsung taruh freezer aja ya. Tuh, pisau saya penuh. Hihi, malu. Oke, kita sudah masukin, kita tutup plastik. Seperti ini dan oke deh. Kita lanjutkan buat ngerjain yang lain. Jadi kalau bisa ngerjain ini tuh jangan habis semua dulu baru taruh freezer, karena kita berhubungan dengan unggas. Baiknya kalau sudah menunggu di fase yang berikutnya tadi mau dimarinasi, istilahnya kita mau harus nunggu ya. Udah yang duluan tadi masukin kulkas aja, jangan jangan sayang. Aduh nanti aja chef sekaligus. Biasanya kalau di ayam kan lebih cepet rusak ya kalau kita nggak simpen buru-buru. Saya udah keluarkan. Ini dia yang tadi sudah saya buat. Nih pakai tepung sakti, warnanya bagus ya tepungnya. Tuh tepung panir. Nah, atau kita sebutnya breadcrumb, beda dengan tepung panir. Sorry, ini namanya tepung roti. Aduh, tepung panir ya. Langsung ini kita goreng. Oke, ini kita langsung goreng seperti ini. Apinya api sedang. Tapi kalau Anda menggorengnya dalam fase beku, usahakan dia towing sebentar ya, supaya nanti bagian tengahnya dia matang. Oke, ini saya goreng. Nah, seperti ini. Oke. Wow. Sudah deh. Kita tinggal tunggu matangnya seperti apa ya. Oke, tips and triknya. Bagaimana cara Anda menyimpan tepung roti yang sudah digunakan. Jadi tipsnya saat menyimpan tepung roti yang sudah digunakan adalah setelah dibuka kemasannya jangan mencampur antara tepung yang sudah digunakan dengan tepung yang baru. Ya, pastikan tepung yang lama ini Anda satukan kembali, simpan di dalam plastik. Anda boleh simpannya di freezer. Kenapa di freezer? Supaya tidak terjadi proses rusak atau dia malah jadi lembek. Ya, jadi nih yang kan suka sisa-sisa banyak ini nih. Saya mah dibuang aja, jangan dibuang. Satukan, setelah itu Anda bisa masukkan ke dalam plastik, Anda bisa simpan di freezer dan Anda bisa gunakan kembali. Nah, untuk tepung yang masih baru, Anda cukup tutup rapat seperti ini. Anda boleh karetin, boleh lakban, Anda bisa simpan di kulkas, tidak perlu di freezer. Sehingga tepung roti Anda akan jadi lebih awet dan nggak cepat rusak juga. Gitu ya, tips and triknya dari saya. Yuk. Ini kita sambil cek ya kondisi ayamnya. Nah biasanya saat saya memasak seperti ini tuh kita memperhatikan bubblingnya. Bubbling itu adalah gelembung-gelembung yang keluar. Jika gelembung yang keluarnya cukup banyak seperti ini, biasanya bagian dalam ayamnya itu dia belum matang sempurna. Jadi masih banyak airnya, biasanya kalau yang bertulang itu dia cenderung berdarah. Terus gimana chef caranya? Dengan minyak yang tenggelam seperti ini, Anda bisa menggoreng daging tanpa tulang itu biasanya di range waktunya 9 sampai 11 menit ya. Tapi kalau Anda menggorengnya itu di kondisi dengan tulang, kalau dengan tulang biasanya ayam crispy itu kan pasti dengan tulang ya, seperti yang sudah saya marinasi sebelumnya ini dengan tulang. Itu biasanya memasaknya range ya 12 sampai 20 menit. Jadi waktunya 12 menit itu jika isi dari minyak Anda, isi dari wajan tidak terlalu banyak. Tapi kalau banyak banget biasanya bisa sampai 17 sampai 25 menit dan itu dalamnya nggak berdarah. Kan seringkali kita takut, gimana dong? Terus harus minyaknya banyak. Bukan minyak banyak, tapi minyak tenggelam. Jadi gunakan wadah yang lebih kecil supaya hasil gorengan Anda itu tenggelam. Jangan besar-besar seperti ini. Kalau Anda cuma goreng 1 atau 2, lebih baik pakai wadah kecil seperti ini yang tinggi. Anda isi minyak, Anda panaskan, kemudian Anda goreng dan harus tenggelam. Dengan tulang biasanya range-nya 12 sampai di 25 menit. Kalau cuman segini biasanya saya sih cuman di 15 menitan. Kemudian untuk yang tanpa tulang biasanya 9 sampai 12 menit tergantung banyak sedikitnya. 9 sampai 12 menit. Jadi kalau isinya cuma 3 atau 4 yang slice ya itu biasanya cuma 9 menitan dan itu ayamnya matang sempurna, kemudian bakterinya juga mati. Terus chef, gimana ya pertanyaannya? Saya pakai api besar apa api kecil ya? Tiap kompor itu beda-beda burningnya. Jadi ada yang burning besar, ada yang burning kecil. Nah, untuk yang burning besar berarti Anda menggunakan sedang menuju kecil.
Tapi kalau kita masuk di awal gini, sedang menuju kecil, saat semua bahan yang kita goreng dalam kondisi dingin ini sudah masuk, kita boleh ke api sedang gitu ya. Jadi saya nggak pernah pakai api besar karena takutnya bagian dalamnya juga nggak mateng. Oke, tuh ya, bubblingnya ini masih banyak. Kita tunggu sampai bubble-nya ini agak berkurang dan warnanya kuning kecoklatan. Tapi kalau tidak kuning kecoklatan, pakai apa? Jangan lupa di waktu. Nah, kalau di waktu biasanya dia lebih akurat gitu. Kalau saya kadang ngeliat dari bubble-nya, dan ngisinya jangan terlalu banyak please. Kalau kita ngisinya penuh banyak banget, itu matangnya akan semakin lama. Kenapa? Karena panasnya tidak bisa masuk dengan sempurna gitu. Sambil saya tunggu ya. Dan yang kedua, oh iya, terkadang ya dia sudah mengapung. Jadi kalau dia sudah mengapung itu lebih dari cukup. Nah, cuman seringkali jadi curhat deh sambil nunggu ini matang ya. Jadi seringkali itu kalau kita goreng katsu, terutama ayam katsu, dimana dia ditabur dengan tepung roti di bagian luarnya, dan dia juga dibalur juga dengan cairan, entah itu dari telur atau dari cairan susu ataukah dari larutan tepung terigu. Biasanya kita tuh menggoreng sampai benar-benar kering. Padahal sebenarnya katsu yang enak tuh jangan sampai kering loh. Matang tapi tidak kering. Terus gimana chef caranya? Gunakan api sedang, masak di 7-9 menit ya. Itu untuk katsu-katsu yang ukurannya besar dan agak tebal. Kalau tipis biasanya kurang dari itu, supaya pada saat dipotong oleh konsumen, plus konsumen itu kan kadang-kadang masih ngobrol dulu, foto-foto dulu, bener nggak? Anda kayak gitu nggak sih? Foto-foto dulu, ngobrol dulu, sehingga nggak langsung dimakan. Si bagian tengahnya itu dia masih juicy itu jadi pada saat dipotong masih basah tapi matang. Karena kan tanpa tulang, katsu tanpa tulang ya, jadi ingat-ingat baik-baik gitu. Yuk kita cek lagi yuk. Wah, nih tuh, ini dia mengembang juga. Nah, ini tepung panirnya yang tadi kita diamkan, ngeblend dengan baik. Kita tunggu lagi, bubblingnya masih ada, waktunya masih ada. Saya ada waktu tuh di belakang gitu. Oke, ini dia sudah matang, bubblingnya sudah berkurang, dia sudah matang. Nah, seperti ini. Kita goreng. Kok saya takut-takut ya? Wow, crunchy sekali. Sep. Nah, jadi pakai tepung roti ya kita bikin ini. Sekarang ini juga yang dari freezer tadi saya goreng lagi. Oke, 2, 3, 4, 5. Ini tadi saya taruh dalam sini ya, jadi saya diamkan di dalam wadahnya, tidak saya keluarkan. Jadi kalau saya nyimpen yang ada tepung rotinya tuh seperti ini di freezer sekalian. Jadi nanti kalau saya mau pakai lagi, ya udah tinggal keluarin dari freezer aja. Ya. Oke, goreng semua aja ya. Oke, kita goreng semua aja. Ya. Ini, oke. Digoreng semuanya. Ini saya gunakan api agak besar aja, nggak apa-apa. Terus yang sudah saya taruh di sini. Ini crispy, crunchy. Kita lihat apakah se-crunchy itu. Nah, ini saya geser ya sambil ini menunggu matang. Mari kita coba dengan pisau ini. Oh, pisaunya kotor. Oke. Kita coba ya, kita coba dengarkan ya. Ini harus dengarkan nih. Jadi seperti ini. Crunchy sekali. Masih panas ya. Jadi mencoba itu paling oke pada saat sudah hangat. Apakah dia hangat masih crunchy? Karena ini kalau dia masih panas pasti crunchy. Kalau sudah hangat, mau ya. Oke. Ini saya sudah siapkan saus yang nanti bakal kita masak sedikit, kita cocol. Ini kita balur di atasnya, kemudian baru kita sajikan. Enak, bisa disimpan.
Oh iya, kalau nanti Anda mau menyimpan dalam kondisi sudah matang ini boleh ya, tapi di freezer, disimpan di freezer. Kemudian nanti kalau Anda mau gunakan, Anda boleh keluarkan di oven, di air fryer juga boleh ya. Oke. Nih, set. Oke, sambil nunggu dia. Kok saya masih pengen nyoba lagi ya? Nih. Enak. Oke. Crunchy-nya oke banget. Ya. Jadi saking bersemangatnya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau Anda mau menyimpan di freezer tapi tidak ingin hasil akhirnya pas keluar itu nanti keras, Anda sebenarnya bisa mematangkan di 50% atau enggak di 70%. Jadi dimatangkan seperti ini, dia gelembungnya sudah agak berkurang. Nah, posisinya disimpannya seperti ini. Ini udah matang nih. Ya, sehingga nanti pada saat Anda reheat atau Anda panaskan, dia tetap akan empuk. Tuh, ya. Jadi ini sudah matang ya, matang 50% atau ya nggak 50 lah, 80%. Ini kita akan simpan di freezer nanti. Jadi sewaktu-waktu Anda ingin menghangatkan, ini masih empuk dalamnya. Tuh. Jadi bagian luarnya dia sudah kering, tapi bagian tengahnya dia kering tapi masih juicy. Juicy itu jadi masih ada cairan-cairan yang keluar ya. Oke, sudah seperti ini. Kita simpan dulu. Ini nanti kita simpan di freezer. Nah, yang bumbu, mari kita buat. Nah, sekarang saya sudah siapkan di sini ada saus-sausnya ya. Saya di sini pakai kecap manis 1 sendok teh. Kemudian saya pakai saus sambal ya. Saya pakai saus sambal itu 2 sendok makan. Saya pakai pasta cabe ada ya, pasta cabe itu saya pakainya setengah sendok teh. Kemudian saya kasih saus tiram setengah sendok teh. Dan terakhir, ini kita panaskan aja langsung ya. Jadi kita panaskan aja di sini. Nah, oh sorry, saya lupa. Ada kecap asin juga. Saya pakai kecap asin sedikit di sini. Sedikitnya berapa? 1 sendok teh. Ini kita aduk aja seperti ini. Jadi kita panaskan, kita aduk rata. Oke, kemudian kita kasih air sedikit. Nah, itu airnya 30 ml. Ini kita masak sampai mendidih. Seperti ini sausnya, sampai mendidih dan kental ya. Ini buat cocolannya. Tapi kalau Anda mau, ini tuh sebenarnya cocolannya udah simpel banget pakai saus asam manis. Itu udah enak banget. Ini sama saus asam manis. Mantap ya. Udah jadi menu buat cafe Anda deh, rice bowl. Nah, kalau yang Anda punya resep chicken Korean, boleh pakai itu juga. Tinggal ditambahin madu. Nah, resep ini tinggal tambah madu deh. Jadi Korean chicken. Nah, ini kita aduk sampai rata. Sampai dia mengental. Tuh, ya. Seperti ini. Dia mendidih. Dan ini stok sausnya ini bisa Anda stok di kulkas ya. Jadi tidak harus menunggu setiap fresh. Bikin nggak? Udah dicampur jadi satu, simpan kulkas. Nanti kalau ada yang order tinggal dipanaskan aja deh. Nah, seperti ini. Saya cobain dulu ya. Enak. Oke, ini kayaknya enak kalau dikasih madu. Sip. Ini saya tata di sini. Oke. Ini sudah jadi. Ini. Oke. Dah, sausnya seperti ini. Tinggal kita siram. Nih kayak pedes-pedes gimana gitu. Jadi ini dia.
Hihihi, saatnya kita coba. Kulitnya crunchy, dalamnya mateng, masih juga juicy, jadi masih agak sedikit basah, nggak terlalu kering. Enak banget. Oke. Udah lupa. Kalau kita masih di ini ya. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya karena kita akan bikin beberapa variasi dari produk ini. Oke? Sampai ketemu. Bye bye.